Banyak trader trauma karena menjadi korban false breakout atau kejilat stop loss sebelum harga berbalik arah menuju target. Karena itu di materi kali ini saya akan share cara mengidentifikasi bahkan memanfaatkan false breakout untuk berburu profit yang juga dibantu dengan studi Fibonacci. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja true breakout pattern, maka akan muncul nama indikatornya true breakout pattern dalam tanda kurung trading finder yang dikoding oleh T-Flap. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini mendeteksi false breakout ketika harga menembus sebuah level swing namun kembali ke level tersebut dalam maksimal 5 candle kemudian memplot Fibonacci retracement secara otomatis. Ini adalah contoh false breakout bullish di mana level swingnya berupa garis putus-putus hijau ini yang awalnya tertembus ke bawah tapi harga kembali lagi ke level tersebut sehingga terdeteksi sebagai false breakout yang ditandai dengan lambang X hijau dengan tulisan FBO disusul dengan level-level Fibonacci retracement. Secara default, indikator ini menyarankan kita entry buy pada 61,8% Fibonacci retracement, tapi menurut saya itu bisa agak bebas karena yang penting adalah false breakout dan swing low-nya sudah terdeteksi sehingga level stop loss sudah bisa ditentukan. Sedangkan ini adalah contoh false breakout bearish di mana level swingnya berupa garis putus-putus merah ini. Di sini kita bisa melihat level swing high-nya di sini yang awalnya tertembus ke atas tapi harga kembali lagi ke level tersebut sehingga terdeteksi sebagai false breakout yang ditandai dengan lambang X merah dengan tulisan FBO disusul dengan level-level Fibonacci retracement. Di sini kita melihat ada panah merah yang artinya settingan entry sell defaultnya sudah tertrigger pada 61,8% Fibonacci retracement-nya. Tapi sekali lagi kalau buat saya entry-nya ini bisa agak bebas, jadi kita mau pilih pada Fibonacci retracement yang mana aja, yang penting false breakout-nya sudah terdeteksi dan swing high-nya sudah terbentuk untuk patokan stop loss-nya. Tinggal kita tentukan entry yang make sense aja dengan stop loss dan targetnya. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk swing periodnya saya akan ubah dari 50 menjadi 20. Selebihnya saya akan biarkan pada settingan yang default aja. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup yang pada dasarnya adalah sebuah strategi stop and reverse, yaitu jika setup yang pertama gagal maka kita akan gunakan setup yang kedua. Mau jadi trader jago? Trading aja di aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Teknik ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame sehingga cocok baik untuk scalping, intraday, maupun swing trading. Kita mulai dengan varian setup yang pertama yaitu varian yang standar. Ini adalah buy setupnya di mana kita melihat sudah muncul simbol X hijau dengan teks FBO ketika harga menembus swing low yang ini, tapi kemudian balik lagi menyentuh level tersebut kurang dari 5 candle setelah level swing low-nya tertembus. Kita juga sudah melihat level-level Fibonacci retracement-nya sudah terplot secara otomatis. Pada contoh ini saya akan langsung saja entry buy pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low-nya yang ini dan mengabaikan level Fibonacci retracement-nya karena menurut saya jarak entry dengan stop loss-nya sudah cukup make sense dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade setengah hingga 1%. Perlu dicatat juga bahwa level-level Fibonacci-nya ini akan menyesuaikan diri seiring munculnya swing high yang baru yang menjadi salah satu pertimbangan saya juga mengapa kita tidak harus kaku pada rule Fibonacci retracement default-nya.
Ini adalah sell setup-nya di mana kita melihat sudah muncul simbol X merah dengan teks FBO ketika harga menembus swing high yang ini, akan tetapi kemudian balik lagi menyentuh level tersebut kurang dari 5 candle setelah level swing high-nya tertembus. Kita juga sudah melihat level-level Fibonacci retracement-nya sudah terplot secara otomatis. Pada contoh ini saya akan coba untuk melakukan entry-nya itu di 50% Fibonacci retracement-nya di sini, jadi saya akan pasang sell limitnya di sini dengan stop loss sedikit di atas level swing high-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade setengah sampai 1%. Kita masuk ke varian setup yang kedua, di mana seperti yang sudah saya katakan, varian kedua ini adalah strategi stop and reverse jika setup yang pertama gagal. Ini adalah setup buy-nya. Pertama, kita melihat ada sebuah setup sell, di mana setelah harga break di atas swing high yang ini, harga balik lagi menyentuhnya dalam kurang dari 5 candle. Di sini kita entry sell tapi stop loss-nya kena. Karena itu kita gunakan strategi stop and reverse alias balik badan. Kita tunggu sampai candle close dulu di atas swing high terakhir ini, which is terjadi pada candle ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada level breakout-nya ini di sini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade setengah sampai 1%. Ini adalah sell setup-nya. Pertama kita melihat ada sebuah setup buy di mana setelah harga break di bawah swing low yang ini, harga balik lagi dan menyentuhnya dalam kurang dari 5 candle. Di sini kita entry buy tapi stop loss-nya kena. Karena itu kita gunakan strategi stop and reverse alias balik badan. Kita tunggu sampai candle close dulu di bawah swing low yang terakhir ini, which is terjadi pada candle ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada level breakout-nya ini di sini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade setengah hingga 1%. Sebagai catatan yang tidak kalah penting, saya menyarankan kita menggunakan risiko per hari maksimal 2% saja. Artinya risk per trade-nya maksimal 1%. Jika kalian ingin risiko per hari hanya 1% saja, maka gunakan risk per trade-nya 0,5% saja. Yang jelas, hindari risiko per hari yang terlalu besar karena itu sangat berbahaya bagi mental trading kalian. Sebagai penutup, kalian juga bisa menggunakan indikator filter seperti moving average atau indikator apapun yang biasa kalian pakai jika itu memang bisa meningkatkan akurasinya. Selamat mencoba dan salam cuan!